الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Di hari yang mulia ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih bisa berjumpa dengan hari yang baik yang ada dalam setiap minggu ini. Dan alhamdulillah hari Jumat ini kita sudah masuk tanggal 27 September 2024 atau 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, wa 'alaika bit-tafarrudhi yaumal jum'ati min jami' ashghalid dunya waj'al hadzal yawm asy-syarif khalisan li akhiratik fala tashtagil fi illa bimadil khair wa mujarradil iqbali 'ala Allah. Hendaknya setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, diperjumpakan dengan hari Jumat, maka kita isi hari Jumat tersebut dengan bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Jumat ini adalah hari yang terbaik, hari yang sangat disunnahkan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan baik di dalamnya. Demikian juga Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, beliau menyampaikan yustahabbu ayyuksira fi yaumiha wa lailatiha min qiraatil Qur'an wal azkar wad da'awat was salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuqra suratul kahfi fi yaumiha. Kata Imam Nawawi menyampaikan bahwasanya di antara yang disunahkan pada hari Jumat adalah untuk memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus pada bulan ini adalah bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diingatkan jangan sampai lupa juga kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Itu di antara sunnah-sunnah yang jelas yang disampaikan dalam hadis yang harus kita isi ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan hari Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam sebuah firman dalam surat Ali Imran 164 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Tetapi di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, yaitu ada satu kenikmatan yang paling besar, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat ini untuk menunaikan salat Jumat dengan kita memeluk agama Islam, yaitu dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh telah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar kepada kita orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatslu alaihim ayatihi, untuk menyampaikan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membersihkan dosa-dosa kita,
dengan kita diajarkan agama yang benar. Wa yu'allimuhumul kitab, dan Nabi Muhammad juga mengajarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman yang lain, surat Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Demikian juga ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang lain dalam Al-Ahzab 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan juga yakin dengan adanya hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebagai kita sebagai orang Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain kita mengimani bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita taati perintah-perintahnya dan juga kita ikuti apa yang beliau contohkan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa 64, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah." Dan tidak kami utus rasul kepada kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk diikuti, kecuali untuk ditaati. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kapan akan terjadi hari kiamat. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anis-sa'ah faqala matas-sa'ah. Satu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kapan akan terjadi hari kiamat. Kemudian Nabi menjawab, qala wa ma a'adatta laha. Kamu bertanya tentang hari kiamat, memang ibadah apa yang kamu telah lakukan untuk mempersiapkan hari kiamat itu, kata Rasulullah. Qala la syai', kata sahabat tadi menjawab, tidak ada yang aku persiapkan ya Rasul untuk menghadapi hari kiamat illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mempunyai ibadah-ibadah yang banyak. Aku tidak mempunyai ibadah yang spesial ya Rasul. Tetapi yang aku persiapkan, aku sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kelak di hari kiamat kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Maksud Nabi adalah kelak kamu akan dikumpulkan bersama denganku di hari kiamat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Anas, kemudian sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini, fama farihna bi syai'in farahna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta man ahbabta. Ketika sahabat Anas yang menyampaikan hadis ini mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang cinta dengan Nabi kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sangat bahagia sekali. Faqala Anas, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa in lam a'mal bi mithli amalihim. Kata sahabat Anas, ketika aku mendengar jawaban Rasulullah bahwasanya siapapun yang cinta dengan Rasul kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dengannya, maka sungguh aku sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai sahabat Abu Bakar, aku mencintai sahabat Umar, dan aku berharap kelak di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau-beliau. Walaupun aku belum mampu untuk melakukan ibadah-ibadah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Demikian juga dalam hadis yang lain yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya dengan umatnya,
Beliau tidak ingin satu orang pun dari umatnya yang masuk neraka. Maka beliau menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba, kecuali orang-orang yang membangkang, kecuali orang-orang yang tidak mau mengikuti, kata Nabi. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, yang engkau masuk dengan orang-orang yang membangkang itu siapa ya Rasul? Qala, kemudian Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapapun di antara umatku yang mau taat kepadaku, yang mau mencontoh apa yang aku lakukan, maka mereka pasti akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang-orang yang bermaksiat adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang aku perintahkan dan aku contohkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat begitu cinta dengan kita semuanya. Dan untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama, mengajarkan kepada kita agar kita selamat, agar kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Wabil khusus kelak kita bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu mari sama-sama di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita banyak mendengar ceramah-ceramah, khutbah-khutbah yang berkaitan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan khutbah dan juga ceramah-ceramah tersebut kita bisa termotivasi untuk kembali bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim fa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa 'anna al bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyada'id wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.